Perkenalkan, nama saya Bramanto S. Ajabunga dengan NIM 19190010. Perkenalkan, nama saya Jenry Inka Adu dengan NIM 19190028. Perkenalkan, nama saya Christine Anjani Baimetan dengan NIM 19190025. Perkenalkan, nama saya Gabriela Flaviana Alves Kajakoro dengan NIM 19190030. Perkenalkan, nama saya Willy Aliano de Vries Meser, NIM 19190035. Return adalah hasil atau untung yang diperoleh dari investasi yang diharapkan di masa mendatang. Resiko adalah kemungkinan terjadinya hasil tidak sesuai dengan harapan atau terjadinya penyimpangan antara return yang dapat diukur dan return yang terjadi secara aktual. Konsep dasar dari return dan risk. Hubungan antara return dan risiko bersifat searah dan linear. Jika tingkat risiko tinggi, maka returnnya juga tinggi. Tapi jika risikonya rendah, maka returnnya juga rendah. Cenderung para investor lebih menyukai return dibanding dengan risiko. Risk Management. Di dalam risk management terdapat risiko aset. Di dalamnya terdapat dua risiko, yaitu risiko tunggal dan risiko dalam suatu portofolio. Risiko tunggal yaitu risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Sedangkan risiko dalam suatu portofolio yaitu risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset atau lebih dari satu aset. Risiko portofolio. Di dalam risiko portofolio terdapat market risk dan diversifiable risk. Market risk terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Sedangkan diversifiable risk terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Return aset tunggal. Return aset tunggal terbagi atas dua komponen, yaitu yang pertama, yield, adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan suatu harga surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Risiko tunggal. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal, yaitu yang pertama, return yang diharapkan, yang kedua, defisiasi standar return, yang ketiga, koefisien variasi. Investasi portofolio. Portofolio yaitu suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Tujuan portofolio yaitu meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Portofolio risk. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Yang kedua, diukur dengan deviasi standar portofolio. Ketiga, tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Portofolio return. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Return yang diharapkan dari portofolio ini adalah sebesar 10,75%. Covariance dalam konteks manajemen portofolio. Covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Koefisien korelasi. Dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Konsep koefisien korelasi yaitu penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. Sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return
yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Tujuan CAPM adalah digunakan untuk menganalisis risk dan rates of return. Kesimpulan dari CAPM adalah risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio.